Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Bantu channel ini berkembang dan besar, agar bisa memberikan informasi seputar anime dan manga ke kalian semua. Lanjut! Halo guys, ketemu lagi dengan Animnes. Nah, kali ini Animnes biasa duet dengan salah satu channel review anime dan manga yaitu Developer. Gimana Min kabarnya Min? Ya, alhamdulillah. Lebaran nggak bisa pulang. Gak bisa pulang. Sama gitu. Nggak bisa. Oh iya, sebelumnya kita berdua ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mumpung momennya Ya, di suasana Lebaran, mohon maaf kalau betul. salah-salah Minal izin kata. wal izin ya teman-teman. Nah, terus kita bakal ngebahas tentang beberapa hal yang menarik di manga chapter 46. Jadi kemarin beberapa ada permintaan dari teman-teman subscriber bahwa Bang, kapan duet lagi bareng Developer? Kapan duet lagi bareng Animnes? Nah, sekarang kita bakal duet lagi. Jadi sambil kita bahas manga chapter 46 Boruto. Nah, gimana Mimin Developer? Ya, gimana? Jadi tuh kemarin tuh ada beberapa teori-teori nih atau beberapa apa ya pertanyaan-pertanyaan atau biasalah beredar di kalangan para review anime atau manga tentang Boruto ini. Nah sekarang kan lagi kemarin tuh Amado tuh menceritakan detil atau belum ya tentang karma kepada Naruto dan kawan-kawan. Karma itu apa kan? Nah menurut pimpinan developer gimana? Kalau menurut saya, benar sih. Sepertinya si Amado tuh emang dia ngejelasin tuh cukup detail lah ya tentang karma. Jadi dari sini mungkin kita berdua bisa mengambil kesimpulan bahwa karma itu semacam file apa WinRAR atau WinZip. WinZip ya, WinZip. Iya, kalau di komputer kan kita kalau mau pindahin dokumen itu WinZip, pakai WinZip general biasanya biar kecil. Kalau kita RAR ya, kita kompres Iya, ya. jadi itu kayak backup file dari apa tubuhnya si Otsutsuki dimasukin ke dalam segel. Nanti kemudian si segel itu akan mengkompresi gitu. Jadi dia kalau misalnya sudah diperkecil masuk ke tubuh inangnya, habis itu dia dikompresi tuh menyebar supaya nanti lama-kelamaan mengambil alih gitu. Proses ekstrak. Kalau yang saya pahami ya. Proses ekstrak dari di RAR atau di zip kemudian diekstrak. Gitu. Iya, benar. Kalau dari apa Animes melihat karma ini seperti apa nih? Karma ini unik sih sebenarnya, unik dan canggih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat teknologi karma ini, yaitu dari klan Otsutsuki ini bahwa dia apa ya konsepnya ya dia tuh seperti teknologi zaman sekarang gitu, ya kan? Iya, benar. Dia benar-benar bisa mengkompres apa ya kemampuan kemudian pikiran kemudian tubuh semua dari Otsutsuki ini dijadikan file kecil file cadangan ini. Jadi ini benar-benar salah satu kehebatan dari klan Otsutsuki ini menurut Unanimous ini bahwa wah kalau kayak gini bahaya nih. Jadi susah dibunuhnya gitu Otsutsuki ini. Ya kan? Iya. Jadi benar-benar susah gitu. Dan emang apa ya karma itu jadi kayak strateginya Otsutsuki. Jadi kalau misalnya jadi Otsutsuki itu ternyata punya memang benar abadi mereka. Nah, mereka itu abadi. Iya, benar abadi itu mereka bisa dengan berbagai cara ternyata. Kalau mereka dalam kondisinya menguntungkan, mereka makan buah cakra. Abadi itu, ya dia makin kuat. Kalau kondisinya nggak menguntungkan, mereka makan temennya. Ya, kayak si Momoshiki makan Kinshiki. Kalau misalnya nggak ada temennya tapi masih butuh kekuatan, mereka makan matanya sendiri. Murashiki. Nah, sekarang ini lagi nih kalau sudah udah mau mati, bikin karma. Bikin karma kan? Aduh. Ini iya, jadi hidup aja terus, nggak mati-mati itu. Cara ngalahinnya gimana gitu. Nah, kemarin di manga chapter 46 tuh di halaman terakhir itu Amado tuh ngasih, wah, dia mau ngasih tahu bagaimana cara mengalahkan Otsutsuki. Nah, itu kira-kira
Mimin Animus udah punya ini nggak gambaran tuh cara ngalahin Otsutsuki gimana tuh? Oh, benernya sih ada beberapa teori, tapi nanti kita bahas di part 2 gimana, Min? Seru tuh, Oh Min. siap, Kita biar bahas ini ya, biar penasaran. tuh, part 1 kita bahas karma dulu aja nih. Jadi, Oh siap, makanya emang teman-teman nih harus nonton full nih part 1 sama part ya, 2 nih ya. part 1 dan part 2 mengenai karma ini. Nah, Min, Nah, lanjut. eh, Hmm. menurut Mimin Animes itu kalau si Jigen ini dia kan karma ya. Jadi Jigen dan Momoshiki ini dia membuat karma segelnya itu kan. Nah, mungkin nggak sih menurut Mimin and Developer bahwa Kaguya ini dia segelnya itu adalah Zetsu hitamnya itu. Hmm. Nah, Iya benar. menurut Mimin gimana? Mimin and Developer. Iya, memang ini awalnya sih saya juga mendapatkan info ini dari beberapa pertanyaan nih dari teman-teman memang. Kalau kita pikir-pikir sih ya, kalau saya pertimbangkan itu ada benarnya juga tuh, Min. Kan kita coba kalau kita lihat kan Zetsu hitam itu pertama warnanya hitam, karena warnanya hitam. Jadi, Apa coba? Hanya dari warna doang. Apa coba itu? Yang pertama itu, ya walaupun agak aneh ya sambungannya. Yang kedua, si Zetsu ini kayaknya beda sama Hagoromo sama Hamura, walaupun dibilangnya dia tetap anaknya dari Kaguya. Kalau Hagoromo Hamura itu benar-benar manusia gitu kan. Kalau si Zetsu itu benar-benar kayak android. anak haram, Jadi anak haram. dia bukan iya dia anak yang tidak diinginkan dia. Jadi dia Android dia bukan Apple, bukan iPhone dia. Bukan iPhone. Nah, kalau iya Zetsu hitam itu, tapi Zetsu hitam itu membawa tekad dari Kaguya, yaitu untuk membangkitkan lagi Kaguya gitu. Ya, tujuan Jadi utamanya dari pertanyaannya, iya benar. tujuan Dari pertanyaannya Mimin ini, saya jadi punya teori bahwa Zetsu itu adalah bentuk karma yang hidup dari Kaguya dengan tujuan untuk membangkitkan Kaguya. Jadi itu adalah opsi lain lagi. Kan tadi seperti saya bilang kan, Otsutsuki itu punya berbagai cara untuk abadi. Nah, cara yang selainnya itu adalah ya, menciptakan Zetsu hitam. Jadi kalau dia nggak bisa menciptain karma, karena dia disegel ya, karena dia nggak mati, dia cuma disegel. Maka dia nyiptain lagi Zetsu hitam. Nah, Zetsu hitam ini bertindak seperti karma hidup yang menyimpan DNA-nya dia sendiri dan bertugas membangkitkan dia di waktu yang tepat. benar-benar Gitu kalau menurut saya. Kalau Animes gimana nih? susah ya. Otsutsuki ini Iya, gimana cara ngalahinnya coba? ada aja jalannya Ada itu. aja Mereka tuh caranya ya. licik sekali. Jadi Ada aja ya. memang Ikemoto Giliran Mas nggak disegel, nggak dibunuh, ada Zetsu. Jadi Min kalau si Zetsu hitam ini tuh kalau dibikin sinetron itu anakku bukan anakku. Iya, betul. Anakku. Ternyata anakmu bukan anakku. Nah, sebenarnya Bosong. Nah sebenarnya kalau Zetsu hitam itu sebenarnya sama sih konsepnya kalau menurut Animes. Jadi dia sama-sama parasite sebenarnya. Nah, iya benar. Si kehebatan si Zetsu hitam ini dia tuh apa ya? Dia kalau segel karma ini dia kan harus apa ya? Dia harus mempunyai inang atau mempunyai wadah. Ya, harus menempel ya. Menempel kan. Nah, kalau Zetsu hitam ini kan dia langsung hidup gitu kan. Terus dan dia baru berusaha mencari tubuh-tubuh yang ingin dia tempelin gitu kan, kayak misalkan Obito. Iya, betul. Nah, dan hebatnya dia bisa berpikir sendiri, bisa membuat strategi sendiri ya. Dia punya pikiran sendiri dan dia punya strategi sendiri bedanya. Kalau segel karma ini dia kan seperti apa ya? Seperti alat ya. Alat, tapi kalau Zetsu hitam ini dia makhluk hidup gitu kan. Itu perbedaannya. Betul. Tapi intinya sebenarnya sama kalau menurut Mimin Anime. Sama-sama parasite dan bertujuan untuk nantinya akan membangkitkan si tuannya itu atau si pemilik pemilik ininya. Apa namanya? Si Otsutsuki. Benar banget. Memang kalau kita lihat itu Zetsu hitam itu dan karma itu, Zetsu hitam itu seperti personifikasi dari karma itu sendiri. Yeah. Dia jadi kayak seperti karma hidup gitu. Makanya kalau ada yang dibilang itu
itu ada kemungkinan berhubungan itu zat hitam itu sama karma itu. Nah, mungkin bedanya Min, kalau si karma itu dia dikompres, kalau Zetsu hitam itu dia nggak dikompres filenya. Nah, Iya, itu bener. Masuk akal, men, masuk akal. Jadi sih kayak semacam begini kali ya. Kalau Zetsu hitam itu semacam full version dari karma ya, yang dia berdiri sendiri disimpan seperti kalau di kita itu di hard disk eksternal gitu. Kalau ya, kalau Zetsu hitam itu. Kalau karma di flash disk. ya, betul. Iya benar itu saya baru kepikiran juga sih. Benar juga. Masuk akal sekali, masuk akal. Nah, Min, Nah, terus gimana nih? kan kita lagi ngomongin segel karma nih. Nah, gue sempat berpikiran sih, Min, mungkin nggak sih konsepnya tuh sama nggak sih antara segel karma sama segel Jinchuriki? Jadi sebenarnya kan kalau segel Jinchuriki itu dia kan nantinya dia menyegel si QB-nya itu di tubuh seseorang kan, dan nantinya si QB-nya itu akan bangkit kan di tubuh Jinchuriki-nya itu. Betul. Menurut gimana? Betul. Kalau menurut saya setuju deh. Benar, ini kalau tapi memang apa yang diutarakan Animus itu baru saya dengar, tapi masuk akal. Jadi memang kalau pikir-pikir ya, memang kita kan tahu ya konsepnya itu kalau Jinchuriki itu juga disegel juga. Dia kalau misalnya si orangnya nggak kuat, dia akan diambil alih juga sama si hewannya ya. Hewannya kan? Nah, betul. Kalau si karma ini lebih keren lagi, sama seperti Jinchuriki. Kalau si orangnya nggak kuat, maka orangnya itu akan diambil alih oleh Otsutsuki. Sampai ada gambarnya itu, gambar Otsutsuki itu si kepalanya si Boruto berubah jadi kepalanya Momoshiki. Lucu ya itu, benar-benar itu lucu, jadi badannya Boruto, palanya Momoshiki. Iya. Lagi itu gimana setelah dia kuncir dua lagi rambut. Iya. Iya, makanya aneh itu berarti Momoshiki udah aneh, makin aneh. Jadi emang kalau menurut saya benar sih, memang kalau ada semacam Jinchuriki, jadi seolah-olah itu pemilik karma itu seolah jadi Jinchuriki dari Otsutsuki itu. Gitu. Kalau menurut Animnas nih, kalau misalnya masalah apakah berarti ada kemungkinan kalau misalnya Jinchuriki ini dia ini kan kalau kitanya kuat bisa jadi kita malah bersahabat dengan si bijunya. Kalau Jinchuriki ya. Apakah karma juga akan berlaku sama? Kalau Jinchuriki itu kan kalau misalnya seseorang itu kuat, dia kan otomatis bisa tidak dikendalikan oleh biju ya. Malah dia malah bisa menggunakan kekuatan dari biju itu sendiri. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah karma juga seperti itu? Nanti kemungkinan menurut Mimin ya. Apakah nanti kemungkinan si Boruto juga kalau dia kuat, dia malah bisa membalik gitu keadaan yang harusnya dia dikendalikan oleh Momoshiki, malah dia mengendalikan Momoshiki dan memanfaatkan seluruh kekuatannya gitu. Nah, kalau menurut Mimin Animnes, nah ini kemungkinan bisa jadi, Min. Jadi kemungkinan bisa jadi bahwa ada kondisi di mana bahwa seorang Otsutsuki itu ketika dia sedang mengekstrak ke dalam tubuh wadahnya untuk full 100% menguasai tubuh si wadahnya itu, kemungkinan gagal tuh pasti ada. Jadi kayak misalkan kita ibaratkan, jadi kalau misalkan itu diibaratkan adalah file cadangan, bisa saja file itu buruk. Iya. Dia pengkompresan. Bisa jadi seperti Wah, benar juga sih, benar. Bisa jadi kayak kita pun kalau kita WinZip kan, WinRAR, kalau kita korup filenya kan nggak bisa dikompres jadinya. Itu dia. Bisa jadi dia dia memang sudah berhasil terkompres, tapi ketika dia mengekstrak, proses ekstrak bisa jadi dia korup gitu. Kalau misalkan kita menganalogikan dengan teknologi sekarang seperti itu. Nah, ya, benar. Kondisi itu ada, kemungkinan ada. Tapi ini tetap hanya teori gitu. Nah, ya, buat teman-teman yang nonton, kalau misalkan kalian punya pendapat, nah tulis aja di kolom komentar. Karena kalau menurut Mimin, kalau misalkan semua Otsutsuki itu berhasil menguasai tubuh musuhnya, bakal nggak seru gitu. Bener nggak sih bakal nggak seru? Ya, cerita Boruto ini, bener nggak? Iya, benar. Nih, benar-benar kalau kita
memang lihat kan si Amado aja udah menyandingkan karma itu dengan sistem kompresi ya. Jadi Ya. bisa jadi betul teorinya Mimin bahwa kayaknya sih nggak semua berhasil juga. Ada kalanya si Otsutsuki itu malah berbalik, Nah, malah dia yang dikendalikan dan dimanfaatkan ya, gitu. Benar-benar sih, bener benar banget. sangat masuk akal sih. Banget. Nah, terus gimana nih? Apa namanya tentang karma ini? Ada yang hal unik lagi nggak nih, Min? Yang bisa di ini nih? Apa ya? Oh, sebenarnya masih banyak sih karma ini nih, unik banget sebenarnya ini. Nah, jadi Mimin juga punya teori bahwa apa ya? Enaknya di sini atau di part 3 atau di part 2? Biasa kasih Biasa. kasih kisi-kisi Kasih di kasih sini, Min. kisi ya jadi Biar orang nonton part 2. karma ini sebenarnya kalau menurut Mimin tadi yang kita sudah bicarakan di konsep Segel Jinchuriki itu bahwa konsepnya sebenarnya sama. Nah, kemungkinan bisa jadi bahwa karma ini, jadi si Amado ini dia kan sudah apa ya, sudah menguasai, bukan menguasai ya, tapi sudah mengetahui banyak tentang teknologi Otsutsuki ini mengenai karma ini. Nah, bisa jadi si Amado ini dia mempelajari. Jadi ketika dia di dalam organisasi Kara, dia mempelajari teknologi Otsutsuki ini ya salah satunya si segel karma ini. Nah, dia bisa jadi menerapkan kepada cyborg yang dibuat di organisasi Kara nih, Min. Nah, kita belum tahu kan asal-usul cyborg organisasi Kara itu dari manakah dia, seperti misalkan si Delta, si siapa? Kode, terus si nah itu Kodo ya benar. Kodo. Nah, si Boro itu kan kita nggak tahu. Karena kemungkinan mungkin aja sih mereka itu adalah bukan hanya cyborg, tapi mereka itu dulunya adalah seseorang yang hebat dan dia si Amado ini dia membuat ekstrak kulit manggis, ekstrak tubuhnya Kulit manggis ada ekstraknya ya. Pasti. Jadi dia membuat file kompres dari seorang shinobi zaman dahulu. Nah, bisa jadi seperti itu, Min. Gitu. Oh iya, benar. Wah, ini Mimin Animness benar-benar jago banget ya. Dia menemukan teori-teorinya itu masuk akal banget ini, Min. Masuk akal. Jadi kan pada dasarnya itu, udahlah kita bahas sedikit di sini ya. Nanti kita lanjut lagi part 2. Nanggung, seru nih. Jadi teman-teman kalau masih mau penasaran nanti part 2-nya ya. Tapi kita bahas sedikit. Benar, Min. Jadi kalau saya lihat pembahasannya Mimin, jadi memang sepertinya memang para anggota dari Kara ini bukan sembarang anggota gitu. Jadi bukan sembarang orang, habis itu dimodif gas gitu. Pasti dia adalah, betul, dia itu adalah orang-orang yang dulunya adalah orang spesial. Nah, itu dia. Apakah dia shinobi kah atau apalah gitu ya. Nah, makanya kenapa bisa jadi betul kata Mimin Animnas nih bahwa si Amado mungkin mempelajari dulu tentang bagaimana karma itu bekerja dan dia pun mencoba untuk mengekstraksi informasi DNA dan lain sebagainya dari sosok-sosok yang lain. Makanya akhirnya terciptalah sosok-sosok baru seperti Boro, Amado, Kodo, Kashin Koji dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi mereka adalah cloning DNA dengan menggunakan skema yang mirip dengan karma gitu. Benar, Men. Nah, apalagi, Men? Kayaknya seru kita bahas ini nih, Men. Borushiki nih, Borushiki. Apa tuh, Men? Ini seru nih sebenarnya nih. Aduh. Gini, Mimin, kita kan itu akan bahas lengkapnya di part 2 ya. Tapi coba mungkin kisi-kisi dulu nih, di part 1 dulu nih. Borushiki ini apa sih titik serunya? Serunya apa ya? Serunya itu adalah tokoh utamanya, kalau misalkan kita mengikuti cerita bahwa Borushiki ini berhasil bangkit, ya Boruto mati dan Boruto dikuasai oleh Momoshiki. Wah, nggak seru banget kan ceritanya kan? Iya. Pasti. Apa cerita Boruto kok Boruto mati? Iya. Gimana jalan ninjanya di mana gitu? Iya, benar. Ikemoto itu dia berpikir, wah dia pasti mempunyai apa ya? Seru lah pokoknya lah, mempunyai rahasia-rahasia yang bakal dia simpan. Ya, betul. Gitu kan.
Karena Betul. Dia punya rahasia-rahasia unik ya. rahasia. Karena kalau nggak salah di salah satu di teori di video and developer bahwa Kara ini hanya sebagai pembuka, bener nggak, Min? Pembuka Boruto, ya kan? Iya. Tuh, Oh, tahu aja nih Animes. aduh, penggemar setia, Nimnes tuh penggemar setia. Iya. Walaupun and developers lagi kena 2 kali strike ya. Aduh. Ya memang. Nah makanya nanti ini kita akan bahas teman-teman di part 2-nya lebih detail lagi. Jadi apa-apa aja yang tadi dibahas di part 1 akan kita bahas di part 2 nih. Nah selanjutnya nih bagaimana nih, apa untuk selanjutnya part 1-nya mau sampai di mana nih, Nim? Silakan. Part 1 kayak kita cukupin sampai di sini gimana, Min? Iya. Iya benar. Karena banyak yang protes kelamaan. Ya, jadi kita bagi 2 part aja ya, Min ya. Kemarin juga teman-teman, Bang, kelamaan videonya katanya. Bang, gua nonton. Iya, nggak apa-apa. Kita buat lebih ringkas, lebih padat, tapi kita buat beberapa part. Nah, itu dia. Dari teman-teman nanti silahkan nanti untuk kalau ingin tahu nih bahasan selanjutnya apa dan masih tetap dengan yang tadi yang sudah dijelaskan kisi-kisinya oleh Mimin Animnas, akan lanjutkan di part 2. Di part 2. Nah, oke. Mungkin segitu aja video apa ya? Ini kita podcast Shinobi yang keberapa ya? Betul. Podcast Shinobi yang iya banyak ya. Udah banyak gitu kan. Nah. Iya. Jadi nanti jangan lupa podcastnya masukin ya. Oh iya benar. Kita bakal nongol di Spotify. Iya. Oke. Buat teman-teman yang udah nonton sampai full, sampai habis, sampai pada saat kita berdua ngomong di menit keberapa nih. Nah, jadi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata. Ingat teman-teman, ini hanya teori dan prediksi. Jadi ini bukan sekedar bahwa kita sok tahu atau kita sok iya gitu kan membicarakan teori-teori tentang anime atau manga Boruto, tapi kita hanya berteori dan prediksi. Nah, buat teman-teman ya, misalkan mau diskusi silakan tulis di kolom komentar. Kalau usah takut, tulis aja di kolom komentar. Nah, kita dan juga kalau misalkan teman-teman mempunyai ide, kita mau bahas apa nih kira-kira. Nah, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bakal coba bahas gitu. Itu aja. Betul. Gimana, Mimin and Developer? Ada tambahan? Oh ya, kalau dari saya sih yang pasti teman-teman, sisi serunya dari suatu review adalah adanya teori. Nah, itu dia. Dan adanya yang dibahas. Kalau cuma bahas film doang atau cuma bahas anime doang, yang udah keluar itu namanya cuma review biasa. Ya. Kalau kita ada teori, ada pembahasan di depannya. Itu dia, bener. Biar seru gitu kan. Wah, apalagi nanti misalnya bahwa prediksi atau teori-teori itu ternyata bener nih, atau minimal menyerempet dikit. Nah, itu kan apa ya, suatu kenikmatan ya buat para review. Iya, nyenggol-nyenggol dikit lah ya. Nyenggol dikit. Aduh. Mungkin apa ya, udah kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Terima kasih banyak udah menonton. Oke. Jangan lupa subscribe channel Animnes dan subscribe channel and Developer pastinya. Oke. Ya, betul. Kalau kalian suka video ini, klik like. Jangan lupa. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.